Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bunda Aisyah yang dirahmati Allah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya bunda ya? Udah makan tadi bunda? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini menjelang salat asar kita senantiasa melaksanakan kajian bulanan ya bunda, bulanan ya, dua pekanan ya, dua pekanan yang insya Allah pada siang hari ini kita coba mentadabbur surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat ke-83 sampai 85. Surah ini berisi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi salah satu keutamaan Al-Quran itu mengajarkan doa-doa yang kalau kita baca doanya, insya Allah termasuk doa yang mustajab. Seperti doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doanya dari Al-Quran. Dan doa itu kita baca setiap kali sholat. Jadi kalau kita sholat sebaiknya, pertama ya, kalau sholat doanya tak boleh doa sendiri. Doanya sebaiknya doa-doa yang berasal dari Al-Quran. Dan kelebihan menurut para ulama, doa-doa dari Al-Quran ini termasuk doa-doa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun boleh doa sendiri, boleh enggak Ustaz kita doa sendiri menurut keinginan kita, boleh saja. Tetapi kadang-kadang keinginan kita itu belum tentu keinginan yang baik menurut Allah. Betul tidak? Ya. Jadi kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak yang banyak ya Allah, ya kan? Kadang-kadang punya banyak anak sakit pula kepala, kan? Ya Allah, berikanlah umpama ya kan, berikanlah aku rezeki yang banyak ya Allah. Jangan-jangan macam korun pula nanti kan, kasih rezeki atau sa'labah kan, kasih rezeki malah menjadi durhaka. Jadi termasuk juga bunda, ada juga nih cerita. Nabi Musa alaihissalam punya dua murid. Satu bernama Bal'am dan dua bernama Qarun. Ini dua muridnya Nabi Musa. Dan dua murid ini termasuk murid yang paling sangat dekat dengan Nabi Musa. Dan termasuk murid kesayangan. Karena kedua-duanya pintar, kedua-duanya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am ini salah satu kelebihan keutamanya itu adalah memiliki pengetahuan yang sangat luas. Jadi dia punya ilmu yang sangat dalam. Punya pemahaman yang agama yang sangat banyak sekali. Kalau sekarang sudah mungkin dikatakan ulama, ini kan saking panjangnya kan, saking banyaknya ilmunya, sudah banyak betul ilmunya. Bukan ulama lagi, ulama ya kan. Udah ilmunya sudah sangat dalam dan sangat disukai oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan juga disebutkan dalam riwayat itu bahkan doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dia dekatnya dengan Allah. Tapi ternyata di akhir ayatnya dia termasuk orang yang kufur.
Karena apa? Karena kesombongan ilmunya. Saking banyaknya ilmu, akhirnya dia menjadi sombong, sehingga dia termasuklah dalam keadaan su'ul khotimah, matinya dalam keadaan kafir. Nah, begitu juga dengan sepupunya Nabi Musa bernama Qarun. Nah, jadi Qarun ini sepupu dengan Nabi Musa, sangat dekat sekali dengan Nabi Musa, ini bersahabat sejak dari kecil. Dia seorang yang miskin. Ketika miskinnya, taat ibadahnya kepada Allah. Senantiasa bersama dengan Nabi Musa beribadah, ya. Kemudian sangat dekat dengan Nabi Musa dan punya ilmu yang banyak juga. Tapi karena miskinnya, dia minta kepada Nabi Musa untuk dikayakan. Sehingga Allah takdirkan dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Maka ketika dia menjadi orang yang kaya raya, apa yang terjadi? Dia menjadi kufur. Akhirnya ditenggelamkanlah Qarun bersama hartanya, dan sampailah hartanya ke negeri kita. Maka namanya harta karun. Nah, ya kan? Nah, kalau kita jumpa sini kita sebut harta karun. Saking banyaknya, nggak tahu dari sungai mana itu mengalir hartanya, kan? Entah dari laut Cina Selatan atau Cina yang mana. Gitu. Jadi itulah diantara kadangkala ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dan lain sebagainya, bisa jadi dia akan menjadi kufur. Nikmat apa saja? Nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Maka bunda yang dirahmati Allah, ini doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, ini doa yang luar biasa. Ada 4 hal nanti yang akan kita bahas dalam doa ini, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim ini, karena doa inilah, termasuk karena doa ini, sehingga Nabi Ibrahim ini disebut juga sebagai Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi? Karena Nabi Ibrahim memiliki keturunan nabi-nabi. Nabi Ibrahim punya 2 anak nabi, yaitu Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ismail lahirlah Nabi penghulu zaman, pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak lahirlah para nabi. Siapa keturunan Nabi Ishak yang lahir menjadi nabi? Yaitu Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah 12 anak. Nah, yang besar bernama Yahuza, yang paling kecil bernama Bunyamin, dan sebelum Bunyamin ada 1 anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Nabi yang paling ganteng, kan? Kemudian dari Nabi Yusuf, dari keturunan Yahuza, lahirlah keturunan yang disebut dengan Bani Israel. Nah, jadi kalau kita cerita sekarang, siapa tuh Ustaz Bani Israel tuh? Nah, kita tahunya Israel, kan? Palestina Israel. Tapi siapa mereka? Apa asal usul mereka ini siapa? Maka asal usul mereka, Bani Israel ini adalah keturunan daripada Yakub. Ya, dari keturunan daripada Yakub, inilah yang disebut dengan Bani Israel. Ada 12 golongan nanti di Bani Israel itu, dan hampir-hampir semua nabi setelah Nabi Yakub, Yusuf itu dari keturunan Bani Israel. Ada di situ macam-macam nabi. Ada Zulkifli, Yahya, Zakaria, sampai Nabi Isa alaihis salam. Jadi benda yang dirahmati Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut tadi apa? Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Kok bisa Nabi Ibrahim ini menjadi bapaknya para nabi? Karena dia membaca doa ini. Nah, ini salah satu di antara rahasianya. Jadi kalau kita ingin juga anak-anak kita anak-anak yang soleh, kalau nabi tak mungkin kan, tak ada lagi nabi sekarang ya kan. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, punya keturunan yang baik, punya kebaikan yang sangat banyak, bacalah doa ini. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Nah, insya Allah kita akan termasuk dalam pujian nanti ya.
Apa saja kandungan daripada surah Asy-Syu'ara 83 85 ini? Yang pertama, bunda yang rahmati Allah, yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini doanya pendek. Yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hukum. Ustaz, apa tuh hukum, Ustaz? Nah, hukum ini berasal dari bahasa Arab. Hakama yahkumu hukman wa huwa hakim wa masdaruhu al-hikmah. Jadi hukum ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa, maka pertama makna hukum itu adalah ilmu yang sangat dalam, ilmu yang sangat luas. Jadi kita punya ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang sangat luas. Maka kalau orangnya disebut dengan hakim. Hakim ini orang yang punya ilmu luas. Karena kalau hakim tidak punya ilmu luas, bisa jadi orang yang tak bersalah akan dipenjara. Nah, ini kan, jadi kalau sekarang kan banyak hakim-hakim nih, orang tak bersalah dipenjara juga karena dia tak punya ilmu yang luas. Masalah. Maka hakim itu harus punya ilmu yang luas. Dia harus punya wawasan, harus mendalam terhadap masalah, punya pengetahuan. Nah, ini disebut dengan hakim. Wa masdaruhu hikmah. Nah, maka kita sebut dengan hikmah. Nah, di dalam Pancasila, sila keempat, apa bunyinya? Oh, udah lupa Ustaz, udah tahun bilo lagi jadi ngapalkan Pancasila. Masih ingat benar? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, layak dapat sepeda nanti ya kan. Jadi bunda yang dirahmati Allah, nah ini kan ini suatu kalimat yang luar biasa sebenarnya kan. Kita belajar di sini ada namanya hikmah. Apa itu hikmah itu Ustaz? Nah, ya kan? Nah, otomatis kalau seandainya pemimpin negara kita ini membuat kalimat seperti ini, pasti ini punya rahasia yang luar biasa. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, ya kan? Jadi Indonesia ini mesti dipimpin oleh hikmah. Kalau tidak dipimpin oleh hikmah, maka kacau beliau lah Indonesia ini, kan? Kalau tidak punya hikmah yang mendalam, ilmu yang mendalam, kebijaksanaan yang mendalam, maka kita ini akan kacau. Jadi makna hikmah ini pertama adalah ilmu yang mendalam. Jadi kalau kita punya ilmu itu nggak sekedar-sekedarnya saja, tapi harus betul-betul faham. Nah, ini kemarin saya baru pulang dari Malang, cerita sama Ustadz Adi. Jadi ini menarik ini udah. Jadi beliau cerita begini. Jadi ketika satu kasus lah, dan ini memang terjadi kasusnya seperti ini. Jadi ada seorang jamaah lah ya, seorang jamaah kebetulan sang jamaah mengaji dengan salah satu ustadz. Dan ada suaminya, ya ini kebetulan Bunda Aisyah lah ceritanya kan, mengaji dengan salah satu ustadz. Kemudian suaminya Muhammadiyah, ini bapak-bapak mengaji pula sama ustadz yang lain, gitu kan? Jadi sama-sama mengaji nih, sama-sama mengaji. Kemudian berikutnya, ini biasanya sang suami sholatnya di masjid. Tiba-tiba waktu itu karena ada sesuatu, sholatnya di rumah. Begitu sholat di rumah, dilihatlah sama istri beliau ini, suaminya sholat, ketika dia ingin sujud, suaminya ini mendahulukan tangan daripada lutut. Jadi ketika kita sujud nih bunda, ya kan? Kalau kita sujud, ini sang suami mendahulukan tangan dulu ketika mau sujud dari ruku dari i'tidal ke sujud ini. I'tidal mau sujud. Ketika mau sujud itu tangan itu yang didahulukan. Baru dia meletakkan lutut setelah itu. Oleh sang istri ini ketika belum lagi suaminya mau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Wah, langsung suaminya
Ayah nih salah katanya kan. Ayah nih nggak betul cara sholatnya. Itu sholatnya nggak sah, harus diulang. Oh, langsung lah heboh. Untung piring nggak sebang waktu itu kan. Ini sudah perdebatan ini. Ini sudah perbedaan pendapat tata cara sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini sholat itu harus sama dengan sebenarnya cara sholat Rasul. Karena shollu kama ra'aitumuni usolli kata Rasulullah. Sholat seperti aku sholat. Wah, langsung kata suaminya, enggak. Ini yang benar. Kalau ingin sujud, tangan dulu, baru lutut. Kata suaminya. Wah, kemudian istrinya tanya, apa dalilnya? Sebutkan oleh suami dalilnya kan. Istrinya pun nyebut, wah ini dalilnya. Wah, ini mana yang benar gitu kan? Inilah perlunya kita mengaji. Ini perlu kita mengaji dan ilmu yang dalam. Ternyata kedua-duanya ada dalilnya. Kedua-dua tata cara sholat seperti ini ada dalilnya. Jadi Rasulullah SAW ketika masih muda, ketika dia dari i'tidal ke sujud, dia akan mendahulukan kakinya. Karena kakinya masih kuat, ya kan? Begitu sudah mulai berumur, Rasulullah mendahulukan tangannya, karena kaki dah mulai goyang masalahnya kan, asam urat dah banyak, ya kan? Udah banyak pengapuran, terlalu banyak makan kapur tulis, ya kan? Masalah jadi, ya kan? Ini jadi kalau kita hanya sekedar berpikir ketika itu, wah ini kalau kita baca satu hadis saja mamanya, wah ini nggak sah, ini yang mendahulukan tangan. Ataupun yang sebaliknya, dia pakai hadis yang ketika Rasulullah sudah masih muda, bahwa yang ketika dia ingin ruku, maka yang didahulukan adalah lutut. Jadi ini benar yang dirahmati Allah, perlu namanya kita memahami, mengkaji yang lebih mendalam. Ini contoh sederhana saja ya. Ini contoh sederhana bagaimana ketika ilmu itu kita tidak miliki dengan hikmah, maka Masya Allah, kalau kita belajar dari Rasulullah SAW itu, bagaimana Rasul itu sangat paham tentang umatnya. Bagaimana Rasul itu sangat paham tentang umatnya. Dan kalau kita lihat dalam banyak hadis yang diriwayatkan, dari Rasulullah SAW, ketika sahabat bertanya, ayyul a'mali afdal, mana pekerjaan yang paling utama? Apakah satu jawaban dari Rasul? Enggak. Ketika dia melihat ini umat ini atau jamaah ini atau sahabat ini adalah orang yang kurang berbakti kepada orang tuanya, apa kata beliau? Afdalul a'mal birrul walidain. Yang amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Kalau dilihat jamaahnya ini kurang memperhatikan tetangga, maka beliau katakan afdalul a'mal, ya, sebaik-baik perbuatan adalah orang yang menghargai tetangganya. Ada demikian seterusnya. Jadi benar dirahmati Allah, kalau kita lihat seperti itu, ternyata Rasul itu ketika berdakwah, dia berdakwah dengan hikmah. Ini rahasianya. Jadi jangan sampai umpamanya ada orang yang baru mau masuk Islam, baru belajar Islam, terus bunda sudah mulai, wah ini sholatnya harus 100 kali satu hari satu malam. Oh, teller dari buatnya. Oh, ini mengajinya harus khatam ini. 1 bulan ini harus khatam ini. Tidak seperti itu. Maka dalam sebuah dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nih bunda, salah satu agar rahmat Allah itu turun ada persyaratannya. Jadi senantiasa kan kita minta rahmat dari Allah. Ya, dengan pertama membaca bismillah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan cara kita meminta rahmat. Kita baca bismillah itu. Jadi membaca bismillah itu agar salah satu cara kita mendapatkan rahmat. Tetapi bagaimana prosesnya kita mendapatkan rahmat? Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatim minallahi linta lahum.
Kalau bukan karena rahmat dan dari kasih sayang dari Allah, maka kalian tidak akan mampu berlemah lembut. Nah, maka bunda yang dirahmati Allah, agar rahmat Allah turun kepada kita, syarat pertama harus punya rasa kasih sayang. Lintalau, mampu berlemah lembut. Maka dalam konsep dakwah ini tak ada konsep dakwah memaksa. Kalau dakwah ini harus penuh dengan kesantunan. Mengajak ini penuh santun. Ayo bunda pergi mengaji. Mengaji di mana Ustaz? Mengaji di Masjid Taqwa, ya kan? Hai kok ini banyak kerja nih sekarang nih, ya kan? Sibuk nih masak nih, sibuk ini, ya kan? Maka terus diajak, terus diajak. Kalau belum mau juga, diajak lagi berikutnya. Harus penuh dengan kelembutan. Tak ada paksaan. La ikraha fid din. Tak ada maksa. Jadi benda, kalau kita berdakwah ini jangan memaksa. Kita harus penuh dengan kelembutan. Karena itu syarat di rahmat itu diturunkan oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi kata Allah, kalau engkau berperilaku kasar, berhati keras, ya kan, ingin memaksa, maka orang akan berlari darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka syarat berikutnya yang kedua, fa'fu anhum. Banyak memaafkan. Nah, maka kan banyak kita dengar cerita ya, orang yang Allah Rasulullah SAW menyebutkan ini adalah ahli surga. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang ngisi pengajian lah macam ini. Jadi ngisi pengajian macam ini, tiba-tiba masuk salah seorang jamaah. Kata Rasulullah, ini adalah ahli surga. Besoknya Rasulullah ngisi pengajian, dia orang tersebut masuk, Rasulullah katakan lagi, ini ahli surga. Sampai 3 kali. Maka ketika itu para sahabat pun bertanya, siapa nih orang? Rasul sendiri menjamin dia sebagai ahli surga. Padahal sahabat-sahabat yang utama nih ada nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya ada. Tapi yang ini disebut Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ali ketika itu, dia datangi rumahnya, kemudian dia ceritahu apa rahasianya sebagai Rasulullah SAW memberikan dia sebagai ahli surga. Ternyata setelah 3 hari ditengok, apalah amalan nih orang nih kan. Tengok sholatnya standar lah, RSS, rumah sekali sapu selesai semuanya kan. Ya standar minimal lah ya kan. Ya tak ada kamar mandinya kecil. Ibaratnya sholatnya itu ibadahnya ibadah yang biasa-biasa aja lah, tak ada yang spesial. Ya sholat 5 waktu, rawatib, ya kan. Kalau sahabat yang lain itu ya ibadahnya luar biasa. Tengok pula kemudian puasanya, standar-standar saja, tidak ada yang berlebih. Kemudian tengok pula sedekahnya, tidak pula banyak orang sedekah, ya kan? Termasuk yang biasa juga sedekahnya. Sehingga sudah 3 hari, biasanya kalau sahabat itu ketika dia ibadah, mereka akan ibadah dengan luar biasa. Malam itu penuh dengan ibadah para sahabat. Tapi ditengok ini orang biasa saja. Maka ditanya oleh Ali ketika itu yang sudah 3 hari di rumahnya, wahai sahabat, wahai fulan, saya tengok engkau ibadah biasa saja. Tengok pula sholat biasa saja. Sedekah pun, tidaklah hebat kali, ya kan? Lebih banyak saya sedekah lagi daripada engkau, kata Ali, kan? Demikian juga dengan amalan-amalan yang lain, biasa saja. Maka satu saya tanya, apa rahasianya? Sehingga engkau disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Kata sahabat tuh, saya pun tak tahu apa sebabnya, kan? Perasaan saya mengerjakan ibadah ini biasa saja. Coba saya ada satu amalan katanya, yang senantiasa saya kerjakan setiap malam, dan saya tidak pernah putus dengan amalan tersebut. Apa itu? Sebelum saya tidur, saya punya amalan, saya akan menghitung semua dosa-dosa saya. Jadi setiap sebelum tidur, saya muhasabah dulu, saya hitung dosa saya, apalah dosa saya hari ini. Kalau saya punya salah dengan orang lain, saya akan minta maaf atas kesalahan saya. Dan kalau seandainya ada orang lain yang salah kepada saya, maka niscaya pada waktu itu saja akan saya maafkan semua kesalahannya. Ini dalam riwayat disebut seperti itu, bahwa sesungguhnya orang yang mudah memaafkan itu, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan surga. Ini disebut dalam Al-Qur'an fa'fu anhum. Apa artinya tadi? Memaafkan kesalahan orang
lain. Karena itu syaratnya. Jadi saya baru kemarin nih bincang dengan salah seorang profesor namanya Profesor Budianto. Itu subhanallah, saya belajar dari beliau bagaimana sesungguhnya ketika kita punya sifat suka memaafkan itu punya efek positif ke dalam diri kita. Jadi kalau kita punya sifat hasad, iri, dengki, kemudian masih memikirkan kesalahan orang lain, masih sibuk, oh ini orang lain ini salahnya begini, ini berat, efeknya berat Bunda. Ini efeknya berat ke dalam diri kita, efeknya berat. Maka ketika kita bisa melepaskan itu, nah coba kita baca tentang Iblis alaihissalam. Iblis alaihissalam ini bukan makhluk yang tidak taat. Iblis ini termasuk makhluk taat. Tetapi yang dia pikirkan adalah kesalahannya daripada Adam alaihissalam. Kenapa Adam ini diberikan kemuliaan oleh Allah, sedangkan dia tidak diberikan kemuliaan? Dia tidak bisa memaafkan Nabi Adam. Itulah intinya, kan? Sehingga dengan itu muncullah yang namanya kesombongan. Maka Bal'am tadi, muridnya Nabi Musa tadi, apa sebab dia masuk ke dalam neraka? Apa sebab dia menjadi orang yang kafir? Karena kesombongan. Apa sebab kesombongannya? Dia tidak bisa memaafkan orang lain. Maka Allah katakan syaratnya yang kedua, setelah mampu berlemah lembut tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Setelah kita maafkan, kita mohon ampunan kepada Allah. Maka doa yang terbaik itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Itu doa ya. Jadi doa ini sering dibaca kalau khatib naik mimbar atau doa-doa yang sering dibacakan oleh para ustadz ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang muslim, yang baik yang laki-laki ataupun perempuan, orang mukmin laki-laki atau perempuan, orang yang hidup ataupun mati, dan orang-orang sebelum kami. Karena ketika kita mendoakan orang lain, efeknya kepada kita. Jadi Bunda, ketika kita banyak mendoakan orang lain, itu mengefek langsung ke kita itu. Jadi kalau kita banyak memberikan doa kepada orang lain, maka rajin-rajinlah kita mendoakan orang lain. Sebenarnya yang kita doakan itu diri kita. Maka Allah ajarkan dalam Al-Quran ini, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Senantiasa mohon ampunkan kepada mereka. Jadi orang yang kita jumpai, ya kan, ghafarallahu laka ala zambika, ya kan, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu, ya kan. Maka doa-doa ini, salam itu kan doa. Ya kalau kita Bunda baca kan, apa bunyi salam kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat atasmu, demikian juga keberkahan atasmu dan rahmat dan kasih sayang kepadamu. Ini kan doa yang Allah ajarkan agar Allah memberikan rahmat dan memberikan ampunan. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kemudian kita bermusyawarah, mencari titik temu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah yakin, maka bertawakallah kepada Allah. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ini Bunda yang pertama ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bahwa sesungguhnya dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang sangat luas. Rabbi habli hukman. Nah, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang sangat luas. Berikanlah aku kebijaksanaan. Ini doa kita Bunda. Jadi doa kita, ya Allah, berikanlah saya kebijaksanaan yang sangat luas. Bijaksana, bukan bijak sini. Ya kan? Kalau sekarang yang banyak ini bijak sini. Sini bijak, ya kan? Kalau sana tak bijak, ya kan? Karena kalau bijaksana berarti kita banyak memperhatikan keadaan serta memperhatikan orang lain. Ya. Dalam perbuatan kita, maka kemarin saya coba diskusi sama ada Pak Prof ya. Beliau luar biasa. Salah satu dari diskusi tersebut adalah konsep kita berbagi. Jadi konsep berbagi ini luar biasa. Saya pun yakin dari sekarang ini. Kemarin waktu cerita juga Muhammadiyah ini sampai besar saat ini karena konsep bijaksananya yang luar biasa.
Kiai Haji Ahmad Dahlan, istri beliau namanya Nyai Walidah ya, Nyai Walidah. Baru saya tahu bahwa Nyai Walidah ini itulah yang mendirikan rumah sakit pertama di Muhammadiyah. Jadi Bunda, sekarang rumah sakit Muhammadiyah ini ada sekitar 128 rumah sakit. Itu besar-besar semua, ya kan? Ya, itu rumah sakit Indonesia saja berhutang ke Muhammadiyah ini lebih kurang 3 triliun ke rumah sakit Muhammadiyah itu. Nah, itu non Indonesia ya kan. Jadi BPJS itu berhutang ke Muhammadiyah ini lebih kurang 3 triliun ke rumah sakit Muhammadiyah. Nah, tak dibayar-bayar sama pemerintah. Nggak tahu dah ada bangkrut atau macam mana nih pemerintah kan. Ya, tapi alhamdulillah rumah sakit Muhammadiyah itu besar. Ada 128 rumah sakit Muhammadiyah sekarang. Yang mendirikannya itu Nyai Walidah. Jadi ketika itu Nyai Walidah itu karena dia orang kaya. Jadi Nyai Walidah ini ada anak raja lah, mungkin bangsawan ya. Dia punya harta yang banyak, dia buka semua gelangnya. Nah, ini kan dia buka semua gelangnya, dia buka semua hartanya. Kemudian dia serahkan kepada Kiai Dahlan ketika itu buatkan rumah sakit. Namanya PKU. Program kebajikan pertolongan umat ya, pertolongan umat misalnya. Program kebajikan umat itu PKU namanya di Jogja. Sekarang itu rumah sakit terbesar di Jogja. Dan luar biasanya ketika beliau sudah mendirikan rumah sakit tadi, Nyai Walidah ini datang ke rumah sakit. Kemudian oleh yang menjaga tadi, ya kan sudah berobat dan sembuh alhamdulillah. Ketika sudah berobat ini, si penjaga ini berkata, Nyai, gak usahlah dibayar. Karena toh ini rumah sakit adalah rumah sakit Nyai punya, ya kan? Nah, ini rumah sakit kan Nyai yang mendirikan, ya kan? Jadi rumah sakit ini Nyai yang punya, maka tidak perlulah bayar lagi. Nah, udahlah, Nyai pulang saja. Apa katanya udah? Sesungguhnya saya sudah sedekahkan semuanya dan saya sudah berikan semuanya. Saya wakafkan semuanya. Maka kalau saya berobat itu, maka saya harus bayar. Masya Allah, ini kan luar biasa Bunda ya. Jadi makanya tokoh beliau pahlawan ya kan. Ini luar biasa. Maka ini yang diajarkan di Muhammadiyah, di Aisyah ya kan. Ketika mendirikan TK Aisyah itu. Nah, bagaimana Aisyah luar biasa. TK Aisyah itu didirikan sekitar 1926 ya, 10 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Itu menggunakan konsep yang luar biasa. Dan didirikan dengan pemahaman yang luar biasa, TK Aisyah. Maka luar biasa ketika yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu itu, Nyai Walidah dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa memberikan itu semua dengan sangat baik sekali. Ketika dia berbagi, dia sudah lepaskan. Nah, ini maka mohon maaf lah ya kan. Kalau ada sekarang kita dengar kawan di sebelah lah ya, kita tidak cerita macam-macam, lagi berebut kekuasaan ya kan. Antara ketua umum dengan sekjennya NU sekarang heboh luar biasa. Maka ini pelajaran bagi kita. Ketika kita sudah berada dalam sebuah organisasi, dalam sebuah masyarakat, ego pribadi itu sudah dibuang. Nah, dan ini yang diajarkan di Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah ini ketika dia sudah menjadi milik umat, ya kan? Dia sudah menjadi milik persyarikatan, tidak ada lagi milik pribadi di situ. Subhanallah. Maka ini Bunda yang dirahmati Allah, perlu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan yang tinggi. Jadi orang yang bijaksana, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Nah, ini doa pertama daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Rabbi habli hukman. Yang kedua doanya Nabi Ibrahim alaihis salam apa? Wa alhiqni bis salihin. Ini artinya kalau di sini disebutkan masukkanlah aku ke dalam orang-orang golongan orang-orang yang soleh. Nah, jadi ya Allah, kalau engkau memasukkan aku, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Nah, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua menyebutkan wa alhiqni bis salihin, itu adalah ya Allah, kalau engkau ingin perjumpakan aku, maka jumpakanlah aku dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Nah, ini doanya. Wa alhiqni bis solihin. Kalau engkau ingin memperjumpakan aku dengan seseorang,
senantiasa jumpakan aku dengan orang yang soleh. Jadi kita bermohon kepada Allah Bunda itu. Kalau kita ingin berjumpa seorang, jumpa orang yang soleh. Nah, ini jumpa yang ini, ini orang soleh, ya kan? Jumpa dengan ini, mamanya kan? Kalau bapak mungkin, jumpa siapa? Jumpa ustadz, jumpa orang baik, ya kan? Bukan jumpa orang pemain domino, mamanya kan? Kalau Buddha mungkin jumpa dengan orang-orang yang soleh, ya kan? Kalau ada orang yang mungkin suka merumpi, tiba-tiba jauh gitu kan? Kenapa? Karena tidak satu frekuensi gitu kan? Tapi kalau jumpa seorang, jumpa ini, orang soleh lah, sering mengajak kepada kebaikan. Maka alhamdulillah kalau kita berada dalam kajian-kajian ilmu seperti ini, kita kan sama satu frekuensinya ini. Frekuensi orang-orang yang ingin mencari ilmu. Maka ketika kita berjumpa dengan seseorang yang membawa kita kepada ketakwaan. Saya alhamdulillah bulan yang lalu, ini berapa pekan yang lalu ini, baru pulang dari Sumatera Barat. Itu insya Allah tempat yang saya kunjungi di Sumatera Barat itu sekarang itu pondok pesantren. Itu pondok pesantrennya masjidnya habis karena kena banjir bandang sekarang ini kan. Saya sampai ke pesantren itu semalam, saya tengok videonya itu, masya Allah, itu dia ke tepi sungai, kemudian masjidnya itu habis teranyut air. Insya Allah saya doakanlah, kayak tadi WA beliau, semoga Ustadz dan santri-santri Allah berikan yang terbaik. Alhamdulillah santrinya selamat semua ya, kecuali pesantrennya memang setengahnya habis, asrama setengahnya habis ya. Subhanallah, itu kawan-kawan kita di donatur itu untuk membangun kembali pesantren itu. Dan subhanallah ya, Bunda yang dirahmati Allah, pekan lalu ke Sumatera Barat itu saya jumpa dengan kawan-kawan yang memang punya semangat luar biasa, terutama dalam gerakan dakwah dan gerakan kebajikan. Kami sebutnya namanya gerakan wakaf. Jadi jumpa dengan kawan-kawan yang memang konsis sekali dalam gerakan wakaf. Kita ada di sana buat beberapa proyek wakaf, ada pertanian, ada air minum dan lain sebagainya. Subhanallah, luar biasa. Dan kita berjumpa dengan orang-orang yang baik terus ya. Jadi kita lihat bagaimana kawan-kawan yang punya pesantren tadi, Masya Allah, saya betul-betul belajar tentang keikhlasan. Pesantren beliau itu enggak terlalu besar, tapi beliau punya semangat yang luar biasa. Jadi salah satu beliau mengatakan, Ustadz, saya kalau nggak yakin betul dengan bantuan itu, enggak saya terima bantuan itu, Ustadz, ya kan? Saya 2 bantuan itu enggak saya terima, ya kan? Satu dari anggota dewan, ya, yang satu lagi kalau pemerintah, ya kan? Kalau banyak syaratnya, kan? Ini masalah nanti buat saya. Tapi alhamdulillah pesantrennya terus berkembang. Santrinya menjadi santri-santri yang hebat. Maka Bunda, ketika kita bisa berjumpa senantiasa setiap hari, berjumpa dengan orang-orang baik, berjumpa dengan orang-orang mulia, ini menjadi motivasi bagi kita. Jadi kalau Bunda sekarang bisa berjumpa, membuat kajian-kajian ilmu seperti ini, senantiasa setiap hari dapatkan ilmu, ya kan? Dapatkan kajian, dapatkan tambahan pengetahuan. Kalau berjumpa dengan seseorang, berjumpa dengan orang-orang yang membawa kepada kebajikan, maka itulah doanya yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Jadi doa kita tadi apa? Wa alhiqni bis-shalihin. Ketika ada kawan ngajak ngumpi, tiba-tiba langsung hilang buyar kan? Kenapa? Karena kayak tadi saya satu frekuensi tadi kan. Jadi ketika kita mungkin terlena kepada keburukan, ada yang mengingatkan dan lain sebagainya. Artinya ketika kita dalam keluarga, nanti keluarga kita mendapatkan keluarga yang baik, suami yang baik, keluarga yang baik, tetangga yang baik, kawan yang baik dan lain sebagainya. Maka doa kita ini menjadi sangat penting. Maka Rasul pun mengajarkan, coba kita perhatikan, yang dijumpai oleh Rasulullah SAW itu orang-orang yang hebat. Ya. Walaupun beliau berjumpa dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi beliau tidak bisa bersahabat dengan mereka. Karena apa? Kesombongan. Tetapi siapa yang dijumpai oleh Rasul? Abu Bakar, ya kan? Jadi salah satu kelebihan Islam ini tidak sekedar besar di tangan satu orang.
Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Nabi Musa besar berada di tangan Nabi Musa. Nabi Ibrahim besar di tangan Nabi Ibrahim. Kita tak kenal begitu siapa para sahabat di samping para nabi-nabi ini. Tetapi ketika kita bercerita tentang Rasulullah, kita menemukan sahabat-sahabat yang mulia. Siapa itu Abu Bakar? Siapa itu Umar? Siapa itu Utsman? Siapa itu Ali? Siapa itu Tolha? Siapa itu Zubair? Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Siapa itu Mus'ab bin Umair? Seterusnya. Semakin kita kaji, semakin luar biasa. Maka saya mengaji Sirah Nabawiyah ini sudah hampir 3 tahun. Saya ngaji di Masjid Al-Husna itu. Subhanallah. Ketika kita mengaji tentang sahabat ini, terasa makin kecil lah kita, bunda. Jadi ketika kita mengkaji sahabat ini, ya Allah, orang-orang hebat. Jadi di samping Rasulullah itu, bukan hanya Rasul yang hebat ternyata. Yang hebat itu para sahabat. Salah satunya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu disebutkan dalam riwayat, Mus'ab bin Umair nah yang mengislamkan orang-orang yang berada di Madinah. Jadi bunda, kalau kita tahu nih, yang mengislamkan orang yang di Madinah itu bukan Rasul. Yang mengislamkan orang-orang di Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Rasul ketika itu ada beberapa orang datang ke Rasulullah. Dibuatlah yang namanya perjanjian Aqabah ketika itu. Ya, Baiat Aqabah. Jadi ketika baiat itu orang-orang Madinah berapa orang tadi meminta kepada Rasul seorang utusan yang akan mengajarkan Islam di negeri mereka. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Dikirimlah Mus'ab bin Umair ini ke Madinah, sehingga ketika Rasul akan hijrah ke Madinah itu, hampir semua orang Madinah sudah memeluk Islam. Tokoh-tokohnya masuk Islam, semuanya masuk Islam, Masya Allah. Ini kan pahala yang luar biasa, benar kan? Jadi kalau orang yang sudah bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala dia menunjukkan kepada kebaikan tersebut. Ini kita ngajarkan ini, bunda. Kita ngajarkan, Bu, ya kan? Ibu belum sholat malam, kita sholat, ya kan? Ketika dia melakukan itu pahala luar biasa. Dia belum ngaji, kita ajak dia mengaji. Gimana kan kita ngajar ngaji nih. Kemudian ada seorang yang tidak pandai ngaji, kita ajar mengaji. Selagi dia mengaji, maka pahalanya akan mengalir ke kita. Ya, kita menunjukkan kebaikan, maka falahu ajru mislu amsalihha, kata Rasulullah. Jadi kalau kita menunjukkan saja satu kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan selagi dia melaksanakan kebaikan tersebut. Maka kalau pesan daripada guru-guru kita itu, yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita itu kalau bisa kita. Yang mengajarkan Al-Fatihah kepada cucu kita itu kalau bisa kita. Yang mengajarkan Al-Fatihah kalau suaminya belum pandai Al-Fatihah, ya kan? Yang mengajarkan kita, ya kan? Karena selagi dia akan membaca Al-Fatihah, maka selama itulah pahala akan mengalir ke dalam diri kita. Sekarang bayangkan Mus'ab bin Umair yang bisa mengislamkan semua orang di kota Madinah. Maka Mus'ab bin Umair dalam buku 70 sahabat itu namanya diletakkan nomor pertama. Jadi saya cuma tanya itu, cari referensinya. Kenapa Mus'ab bin Umair diletakkan nomor pertama? Sebagai pada sahabat yang besar lain ini, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata salah satu rahasianya Mus'ab bin Umair ini adalah karena ketokohannya tadi, dakwahnya tadi, mengajak orang kepada kebaikan. Maka bunda yang dirahmati Allah, inilah yang dilakukan oleh Rasul itu. Jadi Rasul itu, Insya Allah, maka saya katakan Rasul ini, Nabi Muhammad ini memang wajar disebut sebagai the greatest, ya, the greatest prophet, ya, Nabi paling besar. Dalam bukunya Michael Hart itu, 100 tokoh dunia, ya, itu meletakkan Nabi Muhammad urutan pertama. Ternyata kenapa rahasianya? Karena beliau mampu mengajak, kemudian beliau mampu membangun sebuah masyarakat yang menopang satu dengan yang lainnya. Inilah rahasianya. Rahasianya apa? Wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Senantiasa berjumpa dengan orang-orang yang saleh. Senantiasa berjumpa dengan orang-orang yang baik. Senantiasa berjumpa dengan orang-orang yang mulia. Inilah yang membawa kepada kemuliaan. Mungkin sebelum kita lanjutkan,
kalau ada pertanyaan, nah ini ada 3 ke 4 ya kan. Nah, sebelum 3 ke 4, kalau ada pertanyaan silakan Bunda. Nanti kita sambil ke 3 ke 4. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan nanti mengantuk jadi ya kan. Menjelang asar. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh silakan. Oke, berilmu. Iya. Tidak sesuai bacaannya gitu Bunda. Oh. Iya, tahsin. Udah sempurna mungkin ya. Karena ada fasilitas, dia ada kesempatan. Tapi mungkin dia kadang kalau kita itu gimana ya? Kekurangan kita itu setelah kita tahu belajar kan. Iya, jadi memutuskan itu susah gitu. Jadi gimana tuh akhirnya? Oh gitu. Yang kita dapat pahala dosa. Oh gitu. Kita mengajarkan nih ke anak, kemudian nggak tepat lah mungkin bacaannya, makhrajnya dan lain sebagainya. Iya betul. Apakah kita mendapatkan pahala atau tidak? Malah dosa atau mungkin ya? Iya terus berkesinambungan. Baik. Pertama Bunda yang harus kita pahami karena niat kita pastikan niat yang baik ya kan. Ketika kita mengajarkan ini niat kita adalah untuk ibadah, dia bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca dan lain sebagainya. Maka pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pasti niat kita. Nah, niat kita adalah niat kebaikan. Ya. Niat kebaikan kita mengajarkan dia kepada surah Al-Fatihah ya, mungkin makhrajnya mungkin yang belum tepat ya kan. Namanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya kan. Padahal itu kan ada makharijnya kan. Mesti A dulu, A. Beda antara A dengan A ya kan. Nah, saya dulu masih ingat baca surah Al-Fatihah itu Bunda. Itu saya belajar 3 bulan. Padahal saya sudah tamat pesantren. Kelas 7 di pesantren ya kan. Jadi saya tamat Gontor 7 tahun, saya belajar 7 tahun di Gontor, itu sudah jadi ustadz ya kan. Udah mengajar pula lagi kan. Ya, tapi begitu saya belajar Al-Fatihah lagi sama salah seorang kiai gitu kan, saya belajar Al-Fatihah 3 bulan. 3 bulan saya suruh baca Al-Fatihah saja, enggak lulus ya kan. Karena waktu itu saya mau ngafal Quran, syaratnya harus betul Al-Fatihah. Jadi pertama Bunda, jangan risau ya kan. Artinya orang yang mungkin sudah banyak ilmunya juga belum tentu dia akan apa. Artinya memang ini apa ya? Pertama, apakah itu dikategorikan pahala? Pasti. Apa sebab? Karena kita sudah melakukan kebaikan. Yang kedua tentunya ketika dia sudah menjalani ya, yang namanya itu kan namanya tahsin, maka namanya tahsin. Nah, kan disebut dengan tahsin. Tahsin itu memperbaiki. Jadi bacaan itu sudah benar mungkin kita ajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bagi pengajarnya dia akan perbaiki. Sebutnya bukan gitu kan. Zu itu di lidah ujung ya kan. A'udzubillah. Ha itu hanya besar. Bukan ha orang kepedesan ya kan. A'udzubillahi shinnya itu shin tasydid ya kan. Po itu kan. Ini kan syaitonir rojim. Ini kan itu memang lama. Artinya itu kalau itu adalah perbaikan. Jadi menurut saya pahalanya gimana Ustaz? Pahalanya pasti dapat. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu amsalih. Kemudian dalam perjalanannya dia memperbaiki itu keniscayaan. Jadi tidak ada yang sempurna tentunya yang kita ajarkan. Yang pertama tentunya kita berharap niat kita. Jadi niat kita untuk karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah gunanya kita Bunda. Senantiasa belajar. Kita pun ini kan dalam proses belajar kita mengaji nih. Kita proses belajar. Kadang-kadang kita tak tahu menjadi tahu.
Yang masalahnya itu kalau kita pura-pura tahu, itu masalahnya kan. Kalau kita tak tahu tapi kita pura-pura tahu, ini kan yang banyak sekarang ini kan orang pura-pura tahu atau salah kasih tahu, yang dikasih tempe, ini masalah juga kan. Ini yang tak boleh. Tapi kalau selagi dia, ya, saya juga baru tahu itu dari cerita kemarin itu. Banyak sekali kebohongan sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Ada yang nyebut propolis. Benar tahu propolis ya? Propolis itu kan apa namanya itu? Kalau bahasa ininya kan air liur lebah ya, air liur lebah. Jadi saya tahu dari profesor itu, Ustadz, propolis itu bohong semuanya, Ustadz. Kenapa apa Prof ya bilang kan? Karena katanya, macam mana kita nak mengambil air liur lebah itu dalam sarang lebah itu? Bisa enggak kita pikirkan Bunda ya? Ini kita macam mana membedakan antara madu dengan air liurnya? Kira-kira kita adalah sebesar ini badan kita kan? Kita seberapa besar air liur kita itu kan? Sekarang lebah sekecil itu, kira-kira macam mana lah air liurnya itu kan? Maka dikatakan Prof tuh bohong semua Ustaz. Ada tuh dah. Itu akal-akal orang aja tuh kan. Buatlah namanya, kasihlah anak Anda propolis, entah apa isinya pun tak tahu kita ya kan. Itulah contohnya Bunda ya. Jadi contohnya banyak sekali kadang-kadang kita dibohongi oleh orang karena kita tidak tahu. Kalau seandainya sudah madu itu baik. Nah, ya kan? Madu itu baik. Yang penting sekarang bagaimana cara mengolah madu. Ini yang perlu ilmunya juga, ya kan? Jadi baik, mungkin itu ya Bunda ya. Jadi sebagaimana kita bisa senantiasa kita bisa memberikan yang terbaik lah. Nanti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, insyaallah nanti silakan Bunda baca. Ini yang ketiga keempat ini lebih kurang sama. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang yang datang belakangan. Artinya kita berdoa, ya Allah, kalau orang bercerita tentang kita, orang senantiasa bercerita yang baik. Tutur kata yang baik, kita disebut kebaikan kita pada orang-orang yang datang belakangan. Dan yang terakhir, waj'alni mi warathati jannatin naim. Dan jadikanlah aku sebagai pewaris daripada surgamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini ya Bunda ya, 4 hal ya yang menjadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang sangat banyak, diperjumpakan dengan orang-orang yang baik, senantiasa buah tutur kata yang baik bagi orang yang datang belakangan, dan yang terakhir senantiasa dijadikan pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memanjatkan doa-doa ini dan doa-doa ini menjadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan darinya. Mungkin karena waktu asar kita sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.